Shalom Bapak Ibu Guru, apa kabar? Menggembirakan ya hari ini. Hari ini sudah apa namanya pengumuman hasil pretest PPG kita. Tapi sepertinya kita agak di-prank sedikit ya. Kenapa? Karena ini menurut contoh ini bisa diakses di simpatika kita, tapi pengumuman diumumkan secara bersama-sama gitu ya. Nanti kita lihat hari ini Bapak Ibu memang hasil pengumumannya sudah kita terima, sudah beredar juga di teman-teman soal hasilnya. Hari ini saya akan mewartakan kabar gembira ini, kabar gembira di akhir tahun untuk kita semua tentang kelulusan hasil pretest PPG kita tahun 2021. Nah ini langsung saja saya bacakan mengenai ini ya suratnya ya. Jadi bukan seperti yang dicontohkan ini, tapi nanti kita pasti akan ada hasil yang seperti ini yang bisa kita akses melalui apa namanya simpatika kita. Nah Bapak Ibu, ini saya bacakan ya suratnya supaya kita semua ini ya nanti suratnya juga bisa di-download di link deskripsi, silakan nanti di-download saja. Hari ini tanggal 30 Desember 2021. Lampirannya ada dua berkas. Kemudian ini untuk ditujukan sebenarnya kepada kepala wilayah kantor Kementerian Agama se-Indonesia. Ini UP-nya Pembimas atau Kabid Katolik. Nah, di sini kita cermati ya suratnya dulu. Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi akademik calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ini menjadi penting. Peserta seleksi akademik yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan nilai minimal 50. Penjelasan mengenai status lulus atau tidak masing-masing peserta dapat dilihat pada lampiran surat ini, dan nilai hasil seleksi akademik dapat dilihat dalam atau pada akun simpatika guru masing-masing ya. Nanti seperti yang dicontohkan ya pasti akan kita dapatkan dari akun simpatika kita untuk mengenai rincian nilainya. Tapi yang jelas patokannya nilai minimum adalah 50 yang kemarin kan kita sempat bertanya-tanya ya passing grade-nya berapa sih gitu ya. Tapi sekarang sudah diumumkan, berdasarkan inilah kemudian dinyatakan lulus atau tidak lulus. Oke, berikutnya nanti untuk prioritas ya. Ternyata karena memang ini menjadi penting. Jadi yang lulus sekarang belum tentu menjadi prioritas untuk mengikuti PPG tahun 2022 ya, karena di sini dikatakan urutan prioritas penetapan peserta PPG pada tahun 2022 sebagai berikut. 1, usia. Nah, ini mungkin diprioritaskan untuk mereka yang memang dari usia yang paling tua gitu ya, ke usia yang paling muda ya gitu. Paling tidak kan kita masing-masing sudah mengabdi ya kurang lebih jelas lebih dari 5 tahun gitu ya. Ada yang mungkin 11 tahun, ada yang mungkin 20 tahun, atau mungkin 30 tahun gitu ya. Jadi itu yang menjadi prioritas pertama. Kemudian masa kerja. Nah, masa kerjanya berapa tahun. Kemudian yang menjadi prioritas lain adalah bertugas di daerah tertinggal. Nah, nanti kalau misalkan daerah yang tertinggal tuh berarti ya tertinggal ya. Nanti pasti akan ditentukan ya, termasuk daerah-daerah mana saja yang termasuk daerah tertinggal. Kemudian nilai. Nah, nilai menjadi prioritas yang keempat ya. Walaupun nilainya tinggi tapi usianya masih muda gitu, masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama gitu ya. Jadi mungkin nanti akan menjadi ini ya, akan dilihat lagi soal prioritas. Nanti yang berikutnya, biaya PPG yang ditanggung oleh Direktur Jenderal Pembimbingan Masyarakat Katolik pada tahun 2022 tersedia untuk 250 orang. Nah, berarti nanti kita lihat ya berapa jumlahnya yang lulus, kemudian untuk 250. Nah, nanti yang masuk 250 orang ini siapa saja? Ya mudah-mudahan kita. Tapi kalau yang masih muda ya mungkin bisa bersabar sedikit ya. Tapi kalau yang merasa sudah tua ya memang oke lah, bisa menjadi prioritas pertama gitu. Kemudian mekanisme lebih lanjut mengenai pembiayaan pendidikan akan kami informasikan kemudian. Yang berikutnya poin yang terakhir, keputusan penetapan peserta PPG pada tahun 2022 diterbitkan setelah LPTK PPG Kementerian Agama Katolik ditetapkan. Nah, ini yang menjadi menjadi concern atau menjadi perhatian bahwa memang LPTK ini memang yang
belum mungkin belum ditetapkan ya, sehingga nanti ini bisa nggak mengakomodir 250 orang ini. Semoga ya tahun ini 250 orang, ya saya berharap sih saya termasuk di dalamnya gitu ya. karena saya sudah tua juga gitu. Oke, semoga saja. Kemudian sebagai lampirannya ini ditandatangani oleh direktur atas nama Direktur Jenderal, ini Direktur Pendidikan Agama Katolik. Di sini disebut sebagai Bapak em, Juventus Sepur ya kayaknya ya. Oke. Oh maaf. Kemudian ini lampirannya yang pertama itu ya alamat ini ya, kanwil masing-masing. Kemudian ini hasilnya. Mulai dari Aceh dulu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Ini mulai dari Aceh, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, atau nanti kalau ini bisa ini ya bisa apa namanya? Download ya, di link deskripsi juga langsung diklik aja, nanti bisa terdownload. Ini mulai dari Aceh. Aceh ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, ini lulus semua. Kemudian dari Sumatera Utara, wow ada banyak sekali nih. Oke, saya lihat di sini dari Sumatera Utara satu ini ya, ada satu yang tidak lulus, 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oke, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 ya. Ada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Wow, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 masih Sumatera Utara ya. 89 ya yang tidak lulus untuk Sumatera Utara. Ini terbagi ke dalam apa namanya kabupaten kota ya. Seluruh Sumatera Utara 89 orang yang ternyata tidak lulus. Kalau Sumatera Barat ini ada satu, Bapak Bu bisa baca sebelah sini ya. Ada Sumatera Barat ada 1, 2, 3, 4, 5. Sumatera Barat ada 5 yang tidak lulus. Kemudian Kepulauan Riau lulus semua. Sumatera Selatan lulus semua. Ini ada yang tidak lulus satu. Ya, ini satu dari Lubuk Linggau, Katarina. Ini nggak bisa, nggak lulus ya. Ada satu. Sumatera Selatan ada satu yang nggak lulus. Jambi lulus semua. Bengkulu satu lulus ya, Agustinus Sudarwanto. Terus kemudian ada di Riau ada yang tidak lulus, ini satu ya. Riau itu 2 yang tidak lulus ya, 3 yang tidak lulus. Kemudian Babel, Bangka Belitung ada satu yang tidak lulus. Kemudian Lampung, wow lulus semua nih. Lampung lulus semua. Banten lulus semua. DKI Jakarta 1, 2,
Oh, Jakarta ada 2, kemudian Jawa Barat ada. Oke, Jawa Barat dulu semua. Jawa Tengah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, Jawa Tengah 5 yang tidak lulus. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta ada 1. Ada 1 ya yang nggak lulus. Kemudian Jawa Timur ada 1. Jawa Timur ada 1. Bali lulus semua karena cuma 1. Kemudian Kalimantan Barat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Oke, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 ya. Oke, ada 78 orang yang tidak lulus dari sekian banyak ya, dibagi ke dalam kabupaten kota ya. Itu ada 78. Kalau Sumatera Utara tadi ada 89 ya. Kemudian Kalimantan Tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 orang Kalimantan Tengah. Kemudian Kalimantan Timur ada 1. Kalimantan Timur ada 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kalimantan Timur ada 5. Kalimantan Utara ada 1. Ya, Kalimantan Utara ada 1. NTT, wah NTT banyak sekali nih. Jadi nggak bisa ngitung, pasti ada banyak sekali itu. Tapi yang lulus lebih banyak ya, yang jelas NTT saya nggak bisa hitung satu-satu. Mungkin teman-teman, oh iya, oh ini sudah habis, masih ada tuh. Oh iya, masih ada tuh, NTT banyak kan. Tuh, silakan dibaca masing-masing. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau mencari di sini, ini bisa nggak kolom pencarian ya, coba. Misalkan bisa nggak menemukan nama di sini? Dari misalkan saya tulis. Oh nggak bisa nih karena bukan teks ini. Jadi nggak bisa. Ini file gambar, jadi tidak bisa dicari. Tuh nggak bisa diselect. Oke, begitu Bapak Ibu, silakan nanti dilihat dari atas sampai bawah ya. Ini NTT banyak sekali tuh. Jadi tuh lihat ya, NTT itu masih NTT, masih banyak sekali. Oke. Memang di sini tidak disebutkan berapa ya lulus dari berapa gitu. Jadi saya hanya coba hitung tadi yang paling banyak dari Sumatera Utara ada 89 karena memang Sumatera Utara kan yang daftar banyak ya. Tuh ya, apalagi NTT ini pasti kalau dihitung juga banyak karena yang daftar banyak sekali dari NTT, sekitar 1000 berapa waktu itu. Oke, dan selesai. Masih ada loading nggak ya? Masih ada nih, masih ada 7 halaman lagi nih, terakhir kayaknya NTT deh. Oh masih ada Sulawesi juga tuh. Sulawesi. Oke, silakan Bapak Ibu nanti dicek sendiri ya. Yang jelas mayoritas atau saya lihat sih mungkin sekitar 80% deh, atau 80% lebih itu lulus.
Cuma yang jadi apa namanya, yang menjadi apa namanya, perhatian di sini adalah soal ini ya, pelaksanaannya. Jadi nanti ini yang menjadi prioritas, sebetulnya ini yang akan apa namanya, menjadi em, gambaran untuk kedepannya. Kira-kira siapa sih yang ikut gitu ya? Yang jelas yang diutamakan lihat dari usia dulu. Jadi mungkin akan di range dari usia berapa berapa gitu ya. Jadi dari sekian ribu yang lulus itu nanti ya akan kita lihat, misalkan nanti yang, kalau prediksi saya misalkan ini nanti diadakan setiap tahun ya, ini misalkan yang lulus ada 1000 ya, misalkan kalau 2500 berarti kan itu akan berlangsung selama 4 tahun. Kalau 1 tahun hanya bisa membiayai 250 orang 4 tahun ya. Ini yang tes hari ini nih, belum lagi kalau misalkan yang ada kemungkinan tes untuk tahun depan misalnya, atau mungkin juga untuk penganggaran tahun berikutnya, mungkin tahun 2023 bisa diperbanyak lagi untuk menjawab dari apa teman-teman kita yang sudah lulus. Jadi ini yang ya kalau dihitung secara matematika memang ini, kalau setiap tahun apa namanya 250, sementara yang lulus misalkan per tahun itu 1000, ya harus 1000 aja udah harus 4 tahun nih. Kalau misalkan setahun cuma 250, jadi ya kita harus tetap ini ya, berpatokan pada ini yang sudah ditentukan oleh Bapak Direktur ya, mengenai prioritas ya selama tahun 2022. Semoga sih di tahun 2023 kuota kita semakin banyak. Semakin banyak itu artinya ya kalau bisa banyak yang LPTK ini yang bisa menyelenggarakan PPG, sehingga bisa untuk mengcover atau keseluruhan dari peserta yang sudah lulus. Bercermin dari apa namanya, mapel-mapel yang lain sih memang tinggal menunggu daftar gitu ya, kapan akan diadakan. Seperti yang terjadi saat ini yang apa namanya, PPG tahun 2021 kemarin adalah yang telah lulus seleksi berkas itu tahun 2019. Berarti mereka menunggu selama 3 tahun gitu ya. Jadi mata pelajaran lain pun demikian. Saya kira kita juga ya kalau menunggu ya jangan lama-lama ya, keburu pensiun. Saya kira demikian untuk konten hari ini. Terima kasih. Silakan kalau mau mendownload silakan download apa namanya, filenya ada di kolom deskripsi, tinggal klik saja. Terus hari ini juga saya sudah cek di ini ya, di Simpatika kita. Nah, di sini belum ada pengumuman apapun seperti diisyaratkan di ini ya, di mana di surat ini bahwa akan dapat dilihat dari di akun Simpatika masing-masing ya. Sampai sekarang per tanggal 30 nih ya, tanggal 30 bulan 12 ini ketika kita login, kemudian masuk ke keaktifan, kita sudah aktif, kemudian kita masuk ke PPG, ini belum ada tab apapun yang bisa apa namanya memuat itu ya mengenai hasilnya gitu ya. Ini baru ada tab jadwal ujian dengan riwayat pengajuan. Oke, demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih ya. Selamat bagi yang sudah lulus dan selamat bagi mereka yang nanti sudah terdaftar menjadi anggota dari 250 orang yang masuk kriteria tadi. Usia, kemudian apa lagi tadi? Usia, kemudian masa kerja, kemudian bertugas di daerah tertinggal, kemudian nilai. Ini yang menjadi prioritas. Kalau misalkan nilainya tinggi sekali, mungkin bisa masuk ya, karena itu termasuk kriteria walaupun dia masih muda. Tapi kalau yang average gitu ya, kayak saya misalnya, itu bakal ya kita harus bisa melewati daftar tunggu ini. Oke, demikian, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.